Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya Baraya dimanapun wae ayana, boh di kidul, di kaler, di wetan, atau napi di kulon. Kumaha daramang sadayana. Baik lovers and haters. Ya, kenapa saya bilang haters? Karena saya pernah dihujat habis-habisan di konten yang sebelumnya ya. Baik, ini masalah wisuda TK, SD, dan SMP. Nah, ini beritanya. Gubernur Jawa Barat akan mengevaluasi wisuda TK, SD, sampai tingkat SMP. Meskipun sebenarnya ini ranahnya bupati sih. TK, PAUD, SD, SMP itu sebenarnya ranahnya bupati. Kalau misalkan Kang Dedi melarang-larang wisuda tingkat TK, tapi kalau misalkan bupatinya membolehkan, ya tidak bisa apa-apa. Kalaupun misalkan bupati tidak mengindahkan larangan gubernur, tetap gubernur tidak bisa mencopot jabatan bupati, karena ini ranahnya Menteri Dalam Negeri, bukan gubernur. Kalau misalkan gubernur bisa mencopot jabatan bupati, berarti ya ini jeruk makan jeruk, masih sama-sama kepala daerah meskipun beda tingkatan. Makanya secara struktural Gubernur Jawa Barat tidak bisa mencopot jabatan bupati. Ya, kalau misalkan tidak melakukan kesalahan yang memang fatal gitu. Ini masalah wisuda sebenarnya sudah ada lah sejak dulu. Bahkan waktu Kang Dedi jadi bupati pun itu masih berjalan sih sebenarnya. Ya, terkadang begini, kebijakan pemerintah berbenturan dengan keinginan orang tua. Misalnya ketika wisuda saja, saya pernah mendirikan TK juga kalau nggak salah tahun 2014. Nah, tahun 2014. Nah, waktu itu saya tidak berniat untuk ada kegiatan keluar yang memang pasti menguras isi kantong. Tapi, nah ini ada tapinya. Ketika ada sebagian orang tua yang ingin ada kegiatan keluar, ya ini saya bingung juga. Kalau misalkan dilarang, tapi sekarang sih sudah saya tidak pegang TK lagi sih. Ini udah bubar tahun 2016. Nah, maksudnya gini, ketika dilarang-larang, misalkan dulu lah ada surat edaran dilarang baca tulis berhitung secara langsung, nulis di buku misalkan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, itu dulu ada surat edaran tidak boleh belajar berhitung secara langsung seperti itu. Harus seperti apa ya, harus lewat bermain. Nah, di situ orang tua banyak yang protes ketika Kang Deddy Mulyadi waktu itu jadi bupati memberikan surat edaran bahwa tidak boleh seperti itu. Nah, di situ banyak orang tua yang protes. Orang tua ingin menyekolahkan ke TK karena ingin belajar ya berhitung atau menulis atau membaca menulis berhitung lah begitu. Nah, waktu itu banyak orang tua yang membawa buku bacalah, ingin diajarkan di sekolah. Kalau saya bilang, kalau misalkan ingin mengajarkan bacalah, ini menyalahi aturan, karena mekanismenya di sekolah tidak boleh seperti itu. Karena surat edarannya pun itu saya perlihatkan ke orang tua, tetap ingin belajar baca tulis berhitung. Nah, itu yang bikin repot sekolah juga. Nah, ini masalah wisuda juga saya yakin pasti ada banyak ibu-ibu yang ingin mengadakan wisuda anaknya, karena itu sebuah ya bisa dibilang gimana, bukan kebanggaan sih, ada apa, kenang-kenangan, momentum gitu. Nah, dulu juga saya pernah ketika mendirikan TK tidak akan ada wisuda, orang tua malah ingin wisuda, ya saya terpaksa ya nebeng di TK sebelah itu mengadakan wisuda. Silahkan, saya lepas tangan urusan itu, ya silahkan bayar sendirilah, begitu maksudnya. Nah, jadi ini masalah larangan wisuda
sangat bagus. Memang ada beberapa orang tua yang keberatan, tapi sebenarnya yang keberatan juga bukan keberatan, pengen tapi gak ada duit gitu. Nah contoh, saya dulu bikin TK tetap aja ada yang sekolahnya jauh, meskipun harus ada ongkos, karena di situ ada wisuda, ada jalan-jalan renang, ada banyak kegiatan lah A sampai Z. Sedangkan sekolah TK yang saya dirikan itu minatnya sedikit, peminatnya. Jadi bingung juga ini membaca keinginan masyarakat. Di sisi lain memberatkan ketika saya terjun di lapangan, memang itu adalah keinginan orang tua. Jadi nah untuk wisuda SMP ya itu juga sebenarnya pihak sekolah kebanyakan tanya orang tua mau ada atau tidak. Kalau misalnya dilarang ya paling sekolah angkat tangan. Nah ketika orang tua mendesak pingin ya silakanlah sendiri aja gitu. Jadi memang pusing sebenarnya ketika mau ada kegiatan seperti itu. Boro-boro cari untung ya. Untung dari mana? Yang ada nombok. Ini pengalaman juga. Nombok yang belum bayar. Ini bukannya untung malah buntung sebenarnya. Ini yang bilang cari untung dari mana untungnya. Mungkin adalah di sebagian sekolah yang untung besar, tapi kalau bagi saya rugi terus sih sebenarnya. Ya. Nombok begitu, tidak semua bayar, meskipun itu untuk keperluan dirinya sendiri. Ya foto ya diambil, terus wisuda toga wisuda ya itu sewa. Dibilang ya inilah misalkan itu sebenarnya bagus melarang wisuda TK, bagus lah, mending gak ada. Tapi saya yakin untuk di lapangan orang tua pasti banyak yang keberatan. Bukan keberatan ada wisuda, ya pasti ingin wisuda. Untuk hal seragam saja itu di luar wewenang sekolah, itu orang tua yang yang bikin seragam. Bu besok seragam apa, itu di luar kewenangan sekolah juga. Begitu. Cukup saja lah, mudah-mudahan ada titik terang lah untuk permasalahan ini, masalah wisuda. Kalau menurut saya sih memang kalau bisa ada yang ingin wisuda silahkan, kalau tidak punya duit jangan. Itu solusi saya sih, win-win solution. Ketika ada yang ingin wisuda terlaksana, yang tidak ingin karena tidak punya duit ya jangan. Karena esensi pendidikan bukan masalah wisudanya untuk tingkat TK gitu. Cukup saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.